صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang baik, hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengakhiri pembahasan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qul huwallahu ahad. Kata ahad yang terletak di ayat qul huwallahu ahad memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki komponen. Kenapa? Karena kata ahad yang terakhir digandakan dengan lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu, kufuwan, tidak memiliki padanan, tidak memiliki sekutu. Makanya Allamah Tabatabai dalam tafsir beliau membedakan antara ahad yang pertama dengan ahad yang kedua. Ahad yang pertama berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki komponen. Kemudian ahad yang kedua memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. Perhatikan Al-Qur'an yang dijadikan Allah sebagai kitabul hidayah memberikan kesaksian bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita fahami bahwa Allah itu tidak memiliki komponen adalah sesuatu yang benar. Dan hal ini juga bisa menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang benar. Karena metode pertama untuk bisa membuktikan apakah agama ini agama salah atau agama benar adalah akal kita. Kalau ajaran agama ini sesuai dengan akal kita, logis, maka agama ini adalah agama yang benar. Dan kita sudah membuktikan. Kita sudah membacakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid dzati wahidi. Kita meyakini Allah itu esa. Dan Quran pun mengatakan Allah itu esa. Dan pada pembahasan tauhid dzati ahadi, Allah pun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya adalah zat yang tidak memiliki komponen sama sekali. Berbicara tentang tauhid dzati ahadi, maka kita bisa memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang satu ma'rifah, satu pengetahuan yang benar akan dirinya. Karena mungkin ada segelintir orang yang meyakini Allah itu esa, jadi tidak ada sekutu baginya. Tapi boleh jadi ia tidak memahami bahwa Allah itu tidak memiliki komponen. Karena kalau kita perhatikan di kehidupan kita, ada sesuatu ini tunggal, tidak ada padanan sama sekali. Lah, tapi kalau kita melihat ke sesuatu itu sendiri, kita mendapatkan komponen-komponen yang ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia tidak memiliki komponen, Allah Subhanahu wa taala ingin menepis dan meluruskan pola pikir yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki komponen seperti apa? Seperti apa yang dilihat di dunia. Di mana ketika kita meyakini bahwa Allah itu esa, hal ini tidak melazimkan, tidak bertentangan kita meyakini bahwa Allah itu berkomponen. Ini mungkin pola pikir yang akan muncul di sebagian orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang tidak memiliki komponen. Ketika kalian, wahai hamba-hambaku,
meyakini bahwa aku adalah Tuhan yang tidak memiliki sekutu, maka kalian pun harus meyakini bahwa aku Tuhan yang tidak memiliki komponen. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan memiliki komponen, maka status Tuhan tidak layak diperuntukkan untuknya. Karena dia butuh kepada komponennya. Berbicara tentang tauhid dzati ahadi, maka kita harus lebih membuka buku-buku riwayat supaya pengetahuan kita lebih dalam, lebih detail bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang pilihannya sebagai penjelas tentang konsep tauhid dan bagaimana keselarasan antara penjelasan orang-orang pilihan Allah dengan akal kita. Jadi kita juga bisa mengatakan salah satu metode untuk mengetahui apakah orang ini adalah utusan Allah atau bukan, orang ini adalah orang yang benar atau dusta, kita juga bisa melihat dari penjelasan dan keyakinan serta ajaran yang ia sampaikan. Dan kita bisa melihat ada satu hadis yang dinukil oleh Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas menceritakan tentang pertanyaan orang Arab kepada Rasulullah SAW. Orang Arab ini minta Rasul untuk mengajarkan ilmu yang aneh. Mungkin orang ketika mengetahui ilmu yang aneh, maka dia menjadi lebih alim, lebih sempurna. Kemudian Rasul menjawab, apakah kamu telah mengetahui tentang dasar ilmu? Orang Arab tersebut bingung. Saya tidak tahu ya Rasul, apa sih dasar ilmu itu? Rasul menjawab, dasar ilmu adalah ma'rifatullah. Kemudian dia bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui Allah dengan benar? Rasul pun menjawab bahwa Allah adalah ahad. Allah itu esa. Esa dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki komponen sama sekali. Jadi para pemirsa bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi, Allah pun membekali orang-orang seperti ini dengan penjelasan yang kuat, dengan pengetahuan yang benar. Kenapa? Karena tugas utama seorang nabi, seorang utusan adalah memberikan petunjuk kepada kita semua. Nah, kalau seandainya nabinya salah, maka kita pun akan salah. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ilmu nabi sebagai satu alamat bahwa apa yang ia klaim adalah sesuatu yang benar. Karena ketika datang seorang nabi dan ia mengaku di khalayak masyarakat bahwa aku adalah utusan Allah, maka masyarakat ini tidak langsung percaya. Masyarakat ini akan melihat apakah ada tanda-tanda kenabian pada dirinya atau tidak. Dan salah satu tanda kenabian adalah ketika orang yang mengklaim sebagai nabi ini membawa ajaran yang benar, ajaran yang tidak berseberangan dengan akal kita. Nah, kalau seandainya dia mengaku sebagai nabi, kemudian ajaran yang ia bawa adalah ajaran yang bertentangan dengan akal, maka masyarakat akan menolak dan mengingkari bahwa ia sebagai nabi. Kenapa? Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seseorang yang ia tidak mengetahui dirinya. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan bahasan tauhid di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.